Kembali bertemu dengan Jago Catur Channel. Kita perhatikan di sini ada bentuk bangunan ya. Jadi materi kita kali ini masalah perangkap dalam permainan catur. Jadi hati-hati kalau langkah lawan harus dipikir dengan matang sebelum langkah. Itu dasar-dasar catur. Kita perhatikan ini putih jalan. Ya, putih jalan. Ini arah bidak B6 mau ke B7 dan D5 mau ke D4. Ini putih yang jalan. Permainan antara Tukmakov melawan David Bronstein dimainkan di Moskow tahun 72. Ini kita lihat putih ada langkah gajah D3. Ini bidak B6 dalam posisi terancam. Jadi harus tetap hati-hati dalam menjawab. Sekarang kita perhatikan, seandainya kita melangkah benteng pukul di B6, ini kita bisa lihat ada pemukulan di B6. Kalau menteri pukul B6, ini yang dimaksud oleh saya tadi harus dihitung. Jadi hati-hati dalam menjawab langkah lawan. Ini juga kan langsung kena B8-nya. Sekarang kita lihat dalam bentuk bangunan tadi ya, setelah adanya langkah gajah D3. Setelah gajah D3, ini yang di posisi demikian, gajah D3. Kalau hitam terburu-buru menjalankan benteng pukul B6 tadi, pukul dengan menteri ada benteng C8. Ini juga hitam masih kena perangkap putih dengan langkah menteri F2. Dengan ini tidak bisa karena ada mat di baris akhir. Dalam posisi demikian kita perhatikan sangat sulit sekali bagi hitam untuk menjaga petak F7-nya, dan F6 pun bisa dijawab dengan menteri F5 dengan lanjutan. Silakan dianalisa. Ini sulit sekali bagi hitam untuk bertahan. Sekarang kita kembali ke bentuk bangunan sebelum pemukulan bidak di B6. Ini permainan antara Tukmakov melawan Bronstein. Ini setelah putih menjalankan gajah D3, lawannya tidak terpengaruh dengan pemukulan bidak di B6, namun menjalankan benteng G6 yang sangat baik sekali. Terjadi pemukulan buah dalam permainan. Pukul kembali di E4 dan menteri D4. Hitam juga membuang bidaknya ke E3 dengan maksud untuk menyederhanakan permainan. Setelah ada pemukulan di E3 dan pertukaran menteri di B6, ini kita lihat dalam posisi demikian, akhirnya partai berlangsung dengan seri atau remis. Untuk bentuk bangunan kedua, pembahasan kita kali ini masih masalah perangkap dalam permainan catur. Diambil dari permainan antara Panchenko melawan Marjanovic, Tbilisi 73.
ini bentuknya hitam yang jalan ya. Ini arah bidak ya. Ini mau makan B6, A5. Ini juga arah bidak ke sini. Ini hitam jalan. Jadi tetap harus hati-hati, awas, harus hati-hati sepintas. Ya, ini sepertinya hitam menang dengan ancaman benteng di A6 oleh kuda C7. Namun tetap harus dipikir secara matang. Sekarang kalau berusaha mengambil benteng di A6, putih bisa melanjutkan dengan AB6. Kalau kuda tetap pukul A6, ini malah jadi kalah hitam, karena nanti salah satu jadi. Kita lihat dalam bangunan demikian, tetap harus waspada, awas, hati-hati dalam permainan catur, tidak boleh sembrono. Tadi kalau kuda C7, hitam malah kena perangkap menjadi kalah. Dalam permainan, hitam melanjutkan dengan gajah G1, tidak terpengaruh oleh perangkap yang dipersiapkan putih. Dalam permainan, setelah pertarungan alot, partai berkesudahan dengan remis atau seri. Bentuk ini kita perhatikan, ini bentuk dari French Defense Advanced Variation ya. Ini putih jalan. Permainan antara Booth melawan Fazekas di London. Dalam bentuk demikian kita perhatikan, putih bisa berusaha membuat perangkap. Di sini kita lihat putih berusaha membuat perangkap dengan menjalankan gajah D3. Kalau hitam tidak hati-hati atau sembrono, justru masuk jebakan putih. Karena terburu-buru dan tidak melihat perangkap dari putih, hitam menjalankan CD4. Pemukulan kembali oleh putih CD4, hitam pukul D4. Ini masuk jebakan putih, kena perangkap dari putih. Cek. Setelah jawaban Menteri D2, ini hitam masuk perangkap putih. Kita perhatikan ini tidak bisa hilang menteri ya. Ini hitam sudah masuk perangkap putih dengan C3, lanjutannya kuda B3 mengakibatkan hitam kehilangan menteri. Untuk bentuk yang demikian, ini hitam jalan ya, hitam jalan. Ini arah bidak hitam, arah bidak putih ya ke sana. Ini hitam jalan, seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi harus hati-hati karena bisa saja lawan kita membuat perangkap atau jebakan catur. Ini hitam jalan. Bagaimana kalau Anda sebagai pemain hitam, ini bidak
F4 tidak ada yang jaga. Ya, bidok F4 kosong, tidak ada yang jaga. Apakah sebagai pemain hitam Anda berani memakannya dengan gajah H6? Ini berarti kalau dimakan, hitam masuk dalam perangkap putih, masuk jebakan catur putih. Namun demikian, apa jawaban putih setelah hitam masuk perangkap pukul di F4? Silakan dijawab sekaligus dianalisa. Nanti akan diberikan jawabannya dalam episode Jago Catur Channel mendatang. Terima kasih.